analisis film tentang hafalan sholat Yansa. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Evita Soraya MPD. Perkenalkan dahulu, saya Cutasa Azahra dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan 1504625016. Jadi analis hari ini saya bukan hanya membahas tentang bencana tsunami Acehnya aja, tapi juga tentang pendidikan karakternya, keluarga, agama, dan juga gimana seorang anak bisa tetap kuat di tengah kehilangan besar dalam hidupnya. Alasan saya memilih film ini karena menurut saya film ini tuh punya banyak nilai pendidikan yang sangat relate dan juga kuat nih di kehidupan nyata. Film ini juga bukan cuma nyajiin cerita sedih doang tentang si tsunami Aceh, tapi juga tentang nunjukin gimana sih pendidikan karakternya, agamanya, dan juga keluarganya yang sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Selain itu, film ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal sekolah dan juga nilai akademik, tapi juga tentang gimana sih seorang bisa menjadi kuat, sabar, ikhlas, dan peduli terhadap orang lain. Nah, yang belum tahu tentang apa sih cerita hafalan sholat Yansa ini, jadi ceritanya itu tentang seorang perempuan yang bernama Delisa yang tinggal di Aceh bersama keluarganya sebelum terjadinya tsunami tahun 2004. Delisa ini anak yang cukup ceria teman-teman. Dia juga sedang belajar menghafal bacaan sholat untuk dipraktikkan di sekolahnya. Ibunya juga ngejanjiin hadiah kalung kalau Delisa berhasil menghafal sholat dengan lancar. Jadi Delisa tuh jadi sangat-sangat semangat untuk belajar menghafalnya. Namun ketika saat ujian berlangsung, tiba-tiba terjadi tsunami besar yang menghancurkan Aceh. Dalam bencana itu juga Delisa kehilangan saudara-saudaranya. Delisa juga kehilangan salah satu kakinya akibat tsunami tersebut. Walaupun mengalami kehilangan tersebut, Delisa tuh tetap berusaha kuat menjalani hidupnya dengan dukungan dari ayahnya dan juga orang-orang sekitarnya. Nah, aku bakal ngebahas adegan penting dan masalah pendidikan dari film ini. Jadi di adegan pertama itu yang menurut saya penting adalah saat Delisa belajar menghafal sholat bersama ibunya. Dari adegan ini tuh terlihat bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Ibunya juga ngajarin agama dengan sabar dan penuh kasih sayang. Jadi pendidikan tuh gak harus selalu dari pendidikan formal itu di sekolah aja, tapi bisa dimulai dari pendidikan di keluarga. Selain itu, ada juga masalah pendidikan inklusifnya, di mana setelah tsunami, Delisa itu kan kehilangan satu kakinya. Nah, tapi di film ini nunjukin bahwa anak penyandang disabilitas itu tetap punya hak untuk hidup, belajar, dan juga berkembang seperti anak lainnya. Dan masalah lainnya yang terjadi adalah pendidikan karakter, di mana walaupun Delisa mengalami kehilangan besar, terus juga dia mengalami hal-hal yang membuat dia traumatis, tapi dia tetap berusaha sabar, ikhlas, dan juga tidak menyalahkan keadaan. Dan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting untuk ada di dalam kehidupan seseorang. Nah, dalam analisis kritis pendidikannya, menurut saya pendidikan dalam film ini sudah cukup memanusiakan manusia karena banyak tokoh yang menunjukkan rasa empati dan juga kasih sayang terhadap Delisa setelah tsunami terjadi. Tapi di sisi lain, film ini juga memperlihatkan bahwa sistem pendidikan itu seringkali belum siap menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam. Anak-anak korban bencana alam juga membutuhkan dukungan psikologis, bukan hanya dari bantuan fisik saja. Dan selain itu, pendidikan di Indonesia kadang masih terlalu fokus pada akademik dibanding kondisi mental siswa. Padahal kesehatan mental juga penting dalam proses pembelajaran loh. Kalau dikaitkan dengan pemikiran pendapat Ki Hajar Dewantara, film itu nunjukin bahwa keluarga adalah pusat pertama pendidikan bagi anak, yang dimana ibunya Delisa itu mengajarkan agama, kesabaran, dan juga tanggung jawab sejak Delisa kecil. Selain itu juga ada teori dari John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan berkaitan dengan pengalaman hidup nyata. Dan film ini juga berkaitan dengan pendidikan humanistik loh, dimana mereka menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan juga dukungan emosional terhadap anak. Dan relawan dan juga ayah Delisa kan membantu Delisa bangkit secara mental setelah mengalami trauma berat. Nah, untuk solusi pendidikannya sendiri, menurut saya yang paling realistis dari masalah ini adalah memperkuat pendidikan karakter dan layanan psikologis untuk anak-anak, di mana sekolah seharusnya tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi juga dengan memperhatikan kondisi mental siswa, terutama anak yang mengalami trauma atau masalah keluarga. Nah, setelah nonton film ini, saya ngerasa sangat tersentuh
karena dari saya masih kecil aja harus menghadapi kehilangan besar, tetapi dia tetap berusaha kuat menjalani hidupnya. Dan dari film ini juga membuat saya sadar bahwa banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih sulit, tetapi mereka masih bisa bersyukur dan bertahan. Dan saya juga belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan nilai, tapi juga tentang membentuk moral dan juga mental yang kuat dan rasa empati terhadap orang lain. Ya, segitu saja pembahasan saya tentang hafalan sholat Darissa. Simpulan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini mengajarkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang karakter, kasih sayang, empati, dan juga kekuatan menghadapi cobaan hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.